Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya hari ini. Today we will discuss about the model auxiliary verbs. Ya. Jadi kemarin yang kita sudah kenal adalah auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, ini ada lagi jenisnya, yaitu model verb atau lebih lengkapnya model auxiliary verb. Ya. Apa sih model auxiliary verb itu? Model auxiliary verb itu adalah suatu auxiliary kata kerja bantu yang digunakan untuk to express the ability, permission, advice, obligation, and possibility. Jadi model auxiliary itu adalah suatu kata kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kemampuan. Dua permission itu adalah perizinan. Yang selanjutnya adalah advice itu adalah nasihat, saran atau masukan. Obligation itu kewajiban, possibility itu kemungkinan. There are 13 model auxiliary. Biasanya ada 13 ya. Tapi hari ini akan saya berikan yang paling mudah saja atau yang paling sering dipakai. Yang pertama, tolong perhatikan ini ya. Jadi can, could. Can atau could itu bisa menunjukkan atau bisa mengekspresikan kemampuan. Contohnya bagaimana ini? David can speak 3 languages. David itu bisa berbicara 3 bahasa. Mungkin bahasa Jawa, Madura, terus bahasa Indonesia. Itu sudah 3 bahasa ya maksudnya. Terus selanjutnya adalah he could speak fluent French when he was 5. Ya, apa itu artinya? Dia bisa berbicara lancar bahasa Prancis ketika dia umurnya 5 tahun. Ya. Selanjutnya modal verb ya, yang can, could sama may ini. Can, could sama may. Ini juga bisa expressing permission untuk menunjukkan permisi itu perizinan. Contoh, can I sit in the chair please, ini ya. Bolehkah saya duduk di kursi ini? Ya, itu adalah contoh penggunaan can sebagai bentuk permission. Selanjutnya adalah could I open the window? Itu juga permission. Bolehkah saya membuka jendela ini? Atau yang selanjutnya may ya, yang menunjukkan permission. May I borrow your dictionary? Bolehkah saya pinjam kamus kamu? Itu adalah contoh dari permission. Can, could ya, itu bisa ability ataupun permission. Nah, kalau permission itu may ya, actually for only permission. Selanjutnya itu adalah model auxiliary verb yang should. Apa itu ya? Itu menunjukkan express advice, menunjukkan nasihat, saran atau masukan. Contoh, ini diperhatikan ya. You should visit your dentist at least twice a year. Ya, kamu itu seharusnya ya periksa gigi ya, your dentist ya, itu dokter gigi ya. Kamu seharusnya periksa gigi minimal, at least itu minimal twice years, 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, ya, you should try to lose your weight, ya. Kamu harus mencoba mengurangi berat badan kamu. Nah, ini seperti dosennya ini berat badannya perlu dikurangi ya. Itu adalah contoh advice atau contoh saran atau masukan, ya. Jadi should itu bisa digunakan untuk advising someone, ya. Jadi kalau memakai should dalam sebuah kalimat itu berarti menunjukkan itu adalah advice. Advice itu apa? Advice itu saran, masukan, nasihat. Ya, itu. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu ya ini yang kuning ini. Ini adalah must dan have to. Ya. Kedua hal ini ada tingkatannya ya. Kalau must ini tingkatannya wajib. Ya, kalau have to ini tingkatnya harus. Ya. Contoh saya beri contoh aja ya bahasa Indonesia ya. Mas ini digunakan contohnya begini. Orang Islam ya wajib sholat 5 kali dalam
sehari atau sholat 5 waktu. Itu kan kewajiban yang bersifat keharusan yang mengikat. Sedangkan have to ini ya obligation yang sifatnya ya tidak terlalu mengikat lah. Maksudnya begini. Kalau kamu mengendarai motor, sepeda motor ya, kamu harus pakai helm. Nah, itu adalah contoh. If you ride motorcycle ya, you should use ya helmet contohnya. Tapi kan tidak mungkin kalau kamu mau ke kebun atau mau ke sungai atau mau ke sawah kamu pakai helmet, kan jarang lah orang pakai helmetnya. Jadi itu contoh. Jadi penggunaannya itu lebih mengikat emas daripada have to. Nah, fungsinya apa? Express obligation. Obligation itu kewajiban. Contoh ya. Jadi dalam bahasa Inggris, I must memorize all of the rules about tenses. Ya, berarti tenses itu merupakan dalam bahasa Inggris itu merupakan suatu hal yang sangat ditekankan, ya. Selanjutnya, you have to take off your shoes. Ya. Kamu harus seharusnya melepas ya. Kamu seharusnya melepas alas kaki kamu, shoes itu bisa sepatu, sebelum kamu masuk ke mosque. Mosque itu masjid. Nah, ini mungkin yang buat orang 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 non muslim ya. Jadi ini seharusnya kalau menurut orang Islam ini mas ya, karena ini kewajiban yang memang benar-benar wajib ya. Kalau masuk masjid itu ya harus pakai harus dilepas alas kakinya. Kalau mungkin masuk kantor atau mungkin masuk gereja mereka tidak apa-apa kalau pakai sepatu ya. Tapi kalau masuk masjid itu wajib take off ya. Ini seharusnya you must take off your shoes. You must ya, betul. Before you get into mosque. Ya. Selanjutnya modal yang paling sering itu adalah make, my, could, can. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan possibility, kemungkinan. Nah, dipakainya kapan? Contoh dalam sebuah kalimat ini. It looks nice, but it may be very expensive. Ya. Itu kelihatannya bagus. Nice itu mungkin bagus atau baik ya. But it may be very expensive ya. Tapi kayaknya harganya mahal. Itu adalah contoh. Nah, maka dari itu sepertinya ini mau beli ini, kalau perempuan mau beli baju atau lihat-lihat di Matos atau di mall, nah begitu. Ya, itu look nice, kayaknya bagus ya, tapi kayaknya mahal ya. It looks itu kelihatan nice, bagus, cocok ya untuk kita. Ya. But it may be very expensive, kayaknya itu cukup mahal. Selanjutnya ya, possibility itu bisa pakai could atau can ya. Richard may be ya. Richard may be coming to see us tomorrow ya. Nah, may di sini ini bermakna mungkin ya, possibility karena kemungkinan. Maybe mungkin. Richard mungkin akan datang ya untuk berjumpa dengan kita besok. Oke, gitu ya. Itu adalah modal auxiliary ya, yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Selanjutnya ya. Jadi bisa diperhatikan ya, cukup jelas ya. Jadi begini. Saya besarkan dulu ya. Oke, bisa diperjelas ya. Supaya bisa dipahami, bisa jelas. Ya. Oke, cukup jelas ya. Oke. Selanjutnya ya. Ini adalah modal auxiliary yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi begini ya. Kalau tadi menunjukkan sebuah fungsi, sekarang adalah model auxiliary yang dipengaruhi oleh waktu. Contoh begini, ya, can ini biasanya digunakan dalam konteks present, ya. Tapi nanti juga bisa di dalam konteks yang lain. Nah, nanti ada cara sendiri. Ya. Ini tidak saya terangkan dulu ya. Ini terlalu sulit untuk kalian. Ini namanya similar model ya. Ini terlalu sulit kalau untuk tulisan yang bahasa Inggris ya.
Saya jelasin dulu. Can ini bisa digunakan dalam konteks present. Contohnya begini, Richard can speak French fluently. Richard bisa berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Prancis dengan lancar, ya. Yang ini tidak saya catat dulu ya. Terus kemudian bisa digunakan dalam konteks past, ya. May, ya, can, might itu bisa. Tapi kalau might itu nanti masuk past, ya. Jadi can, ya, itu bisa present. Contoh lagi ya, saya naikkan ke atas dulu. Ya, could, ya. Could atau couldn't, penggunaan itu general ability, general or specific, ya. Could ini contohnya. My sister could swim, ya. Saudara perempuanku bisa berenang when I-nya ini seharusnya diganti ya. I ini diganti C karena subjeknya my sister, ya. My sister could swim when she was 6, ya. Saudara perempuanku itu bisa berenang ketika dia berumur berapa itu? Berumur 6 tahun. Terus contoh yang couldn't, ya. I couldn't play the piano when she was 5, ya. Ini juga bisa, ya. Mike, ya. Mike tadi ya, yang Mike itu bisa juga dalam konteks past, ya. Kalau mungkin kamu mau may, ya, may itu konteksnya present. Kalau past itu bisa pakai konteksnya Mike, gitu ya. Yang ini tidak perlu saya terangkan dulu, yang be able to sama manage. Nanti di bawah saya jelaskan sedikit saja, biar kamu tidak bingung ya. Oke, ini. Oke. Ya. Can itu juga bisa menunjukkan sebuah future times dengan syarat bahwa harus ada time signal yang punyanya future, ya. Ini time signal punyanya future. Apa itu? Tomorrow. Tomorrow besok. Contoh, ya. I can help you tomorrow. Saya bisa membantumu besok, ya. Tapi kalau ini nanti ada will, ya, I will, maka penggunaan can itu bukan can lagi tapi be able to. Contoh seperti ini. Nah ini. Jadi tidak boleh jurnalis will can itu tidak boleh, ya, karena ada dua modal, ya. Maka yang satunya harus disimilarkan. Ini contoh saja yang paling sering dipakai, ya. Yang lain jarang, ya. Nah ini namanya similar modal yang saya ceritakan tadi, bahwa jurnalis will can itu tidak boleh. Nah, terus diganti apa? Diganti be able to. Kenapa diganti be able to? Ya itu namanya similar modal, ya. Jadi tidak boleh ada dua modal jejer dari satu, ya. Jadi harus diganti. Terus artinya apa? Be able to ini artinya sama dengan can. Jadi jurnalis will be able to, jurnalis bisa, ya. Jurnalis akan bisa preview the exhibition tomorrow. Jurnalis akan bisa preview, menunjukkan, preview itu mempreview the exhibition, pameran besok pagi. Apa preview itu? Preview, menunjukkan ulang, ya. Ya, pokok jurnalis akan bisa mempreview pameran besok pagi. Mempreview itu menunjukkan gambaran, ya, menunjukkan gambaran besok pagi, ya. Selanjutnya, ya, ini kan pengaruh tenses. Nah, yang selanjutnya, ya, yang terakhir ini adalah model auxiliary yang dipengaruhi oleh condition. Kondisi apa? Sopan, tidak sopan, formal dan informal. Mana ini? Ini ya, ada ya. Nah ini. Jadi bisa dilihat ya, cukup jelas ya. Atau saya pesankan sedikit coba. Nah ini. Oke. Jadi begini. Jadi model auxiliary ini bisa menunjukkan konteks for informal, ya, yang pertama, formal atau polite, ya. Kedua ini polite. Polite itu sopan. Informal itu ya di informal, konteksnya kondisinya informal. Terus kalau formal dalam kondisi formal. Oke. Contoh begini. Kayak informal dulu ya.
can ini yang dimaksud informal ini ketika mungkin kamu ngomong dengan teman sebaya, ngomong dengan adik kamu, ngomong dengan temanmu, atau mungkin dalam kondisi di cangkruan di warung, atau dalam kondisi di pasar, itu boleh kamu menggunakan man itu. Okay, next is about the use of condition in the can and modal auxiliary. Jadi model auxiliary ini juga bisa digunakan dalam beberapa kondisi, ya. Kondisi yang pertama ini coba lihat ini. Ketika kondisinya informal, ya. Kemudian ada lagi kondisi formal, ya, atau situasi formal. Terus kemudian yang selanjutnya di sini itu polite, ini sopan. Kemudian yang di sini itu would, itu juga digunakan untuk polite. Oke. Saya bahas yang persatu dulu ya. Untuk yang informal, ya, can ini bisa digunakan untuk dalam kondisi atau keadaan informal. Ya, contoh, can I borrow your pen for a minute? Boleh toh saya pinjam pen kamu dalam beberapa menit. Can ini, kenapa kok dikatakan informal? Ini biasanya digunakan untuk mungkin dengan teman kalian, dengan adik kalian, atau pas waktu ketika cangkruan di mana begitu, ya. Ini bisa digunakan kondisi informal, ya. Can I speak to John? Nah, ini mungkin John ini mungkin temannya, jadi dia bilangnya can I speak to John. Ini dalam telepon biasanya. Kemudian selanjutnya formal. Formal ini mungkin dalam kondisi kamu bicara sama dosen, kamu berbicara dalam keadaan perkuliahan, atau mungkin ada seminar internasional dengan beberapa turis, itu lebih tepat kamu gunakan may, ya. May I ask question please? Contoh ketika kamu pengen bertanya sesuatu, may I ask question please? Nah, itu juga boleh. Atau ini, may we go home now? Nah, mungkin kalau kamu mau izin pulang dulu di seminar internasional, itu boleh pakai ini. May we go home now? Ya. I'm sorry, I get cold, ya. Saya agak sedikit flu, but I still have good spirit, ya. Masih bagus, ya. Oke, next is polite. Polite itu sopan. Bisa pakai could atau pakai would, ya. Oke, kita bahas yang could dulu. Contoh, ya, could please have a glass of beer. Sorry, ini jangan bir ya, teh lah atau mungkin kopi lah, ya. A cup of coffee, ya. Could I please have a cup of coffee? Ya, ini ganti ya, a cup of coffee aja. Bolehkah saya minta segelas secangkir kopi? Terus kemudian, could I open the window? Ini juga sopan, polite, sopan, ya. Bolehkah saya membuka jendela? Yang selanjutnya, would ini juga bisa sopan. Contoh ini, would you mind if I ask you something? Ya. Apakah kamu keberatan jika saya, ya, if I ask you something, jika saya bertanya kepadamu tentang sesuatu? Atau begini, would you mind if I took this? Ya. Apakah kamu keberatan jika saya mengambil ini, ya, atau saya ambil ini, ya, this itu ini. Nah, itu adalah beberapa contoh penggunaan dari model auxiliary dalam sesuatu kondisi. Bisa kondisi formal, informal, bisa kondisi sopan. Oke, kalau mungkin masih belum paham, nanti silahkan, ya, silahkan bertanya di kolom komentar. Please ask in the comment space and don't forget to like, subscribe, and share, ya. See you next time and that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.